Era album fisik memang lebih goks rasanya ketimbang era digital. Bukan tanpa alasan, dari sebuah rilisan fisik kita dapat melihat keindahan desain covernya, kredit titelnya. Ya pokoknya berasa bangga aja pernah punya koleksi album fisik, apalagi dari musisi idolamu. Analoginya seperti ini jika di era digital sekarang. Si musisi ngeluarin full album, tapi cuman punya 1 atau 2 single yang bagus. Orang-orang pastilah hanya mendownload single itu aja. Beda halnya kalau masih zamannya album fisik. Kita suka sama satu lagunya, ya sudah barang tentu harus beli full albumnya. Sebuah kesuksesan memanglah membutuhkan proses panjang untuk tercapai. Tak jarang, segala aral melintang kerap jadi bumbu bagi sekelompok musisi dalam meniti karir. Namun hal itu tampaknya tak berlaku bagi segelintir elit rock dunia. Yang unik, beberapa dari mereka tak perlu bersusah payah dalam merengkuh kejayaan. Terbukti, band-band yang bernasib mujur seketika meroket namanya ketika melepas debut album mereka. Nah, berikut ini adalah deretan album debut rock terbaik yang pernah dirilis di belantika musik dunia. Di awal kemunculannya di awal dekade 60-an, The Beatles adalah sebuah fenomena. Kuartet asal Liverpool ini muncul dengan menawarkan album debut berjudul Please Please Me yang dirilis pada tahun 1963. Album ini turut digarap oleh produser legendaris bernama George Martin. Didahului oleh single sejak dirilis di Amerika Serikat pada 25 Februari tahun 1963, Please Please Me kemudian disertakan ke dalam album berjudul serupa yang diluncurkan pada 22 Maret tahun 1963. Di dalamnya juga memuat sebanyak 14 muatan materi berkelas. Salah satu single andalan diantaranya Love Me Do dan lagu daur ulang berjudul Twist and Shout. Tak heran, album debut milik The Beatles ini pun jadi cikal bakal terciptanya mahakarya seperti album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dan Abbey Road. Januari tahun 1967, debut album The Doors resmi dirilis. Waktu itu musik yang The Doors tawarkan pada debut albumnya masihlah terdengar asing, terutama bagi penikmat musik yang masih terbiasa dengan musik yang dimainkan band-band yang sedang populer pada periode tersebut. Kombinasi blues, jazz, funk, dan rock yang liar dan impresif disatukan dengan suara Jim Morrison, bak dukun melolong dengan lirik puitisnya yang membangkitkan citra kegelapan, kehancuran, dan kekacauan. Corak musik dan lirik The Doors menjadi anomali di kala kelompok-kelompok musik psychedelic lainnya menganjurkan perdamaian, cinta, dan kebahagiaan. Meski demikian, The Doors tetap meraih kesuksesan. Album debut The Doors dianggap sebagai pusat perkembangan rock psychedelic dan telah diakui secara kritis. Single Light My Fire mencapai nomor 1 di chart single Billboard Hot 100 dan terjual lebih dari 1 juta kopi. Sedangkan Break On Through to the Other Side yang dirilis sebagai single pertama memuncak di nomor 104 di Cashbox dan nomor 126 di Billboard. Bahkan bertahun-tahun pasca album ini lahir, debut album The Doors masih saja meraih pengakuan. Pada tahun 2012, album ini menduduki peringkat 42 dari 500 album terbesar sepanjang masa versi majalah Rolling Stone. Pada awal peluncurannya, album ini menerima berbagai kritik positif dan kesuksesan dalam pasar musik, dan seringkali disebut sebagai album debut terbaik pada sejarah musik rock. Album ini menunjukkan permainan gitar dan penulisan lagu yang inovatif dari vokalis sekaligus gitaris Jimi Hendrix. Dan tentunya, album ini mengubah arah musik psychedelic dan hard rock menuju jenjang yang lebih tinggi dan inovatif. Di mata dunia, Jimi Hendrix layaknya seorang virtuoso di kancah rock. Bersama band mautnya The Jimi Hendrix Experience, mereka merilis album debut bertajuk Are You Experience tahun 1967. Di album ini, Kentara menyajikan nuansa blues dengan taburan psychedelic di dalamnya. Are You Experience menyuguhkan jajaran single abadi tak lekang dimakan oleh zaman seperti Foxy Lady, Purple Haze, Hey Joe, dan Are You Experience. Rolling Stones Amerika Serikat menempatkan album ini di urutan ke-15 sebagai salah satu album terbaik sepanjang masa. Lebih dari itu, album ini juga jadi cetak biru bagi pelaku blues modern. Kreatif tanpa batas.
Mungkin itu adalah sekelumit gambaran tepat untuk merepresentasikan band bernama Pink Floyd. Iya, band kebanggaan asal tanah Britania Raya itu dikenal akan inovasinya dalam bermusik. Musik dengan sabetan instrumental yang mengawang-awang jadi ciri khas tersendiri bagi Roger Waters dan kawan-kawan. Piper adalah album buah dari otak jenius dan kegilaan Syd Barrett, yang membuktikan sekali lagi, hubungan antara kegilaan dan peradaban apapun bentuk hubungan tersebut. Lagu-lagu di album Piper ditulis oleh Syd dalam masa puncak kreativitas dia yang banyak dibantu oleh obat-obatan LSD. Dan tidak heran, Piper adalah penangkapan Syd terhadap efek LSD yang kaya warna dan fantasi. Album debut bertajuk The Piper at the Gates of Dawn jadi penanda karir legendaris Pink Floyd, yang kemudian menetaskan mahakarya berpengaruh seperti The Dark Side of the Moon dan Wish You Were Here. Di album perdananya ini turut melahirkan deretan single berkualitas. Sebut saja Interstellar Overdrive sampai Astronomy Domini. Album perdana Pink Floyd dianggap menjadi pendobrak di kancah rock kala itu. The Velvet Underground bisa dibilang sebagai salah satu band paling unik di kancah rock. Meski memiliki karir seumur jagung di belantika musik, namun pengaruh yang ditancapkan di landscape rock begitu kuat. Debut album berjudul The Velvet Underground Echo yang rilis pada 12 Maret 1967 kini sakral ditasbihkan sebagai pusaka musik rock. Diisi oleh serentetan single-single mumpuni seperti Sunday Morning, Femme Fatale, Venus in Furs, hingga I'll Be Your Mirror. Musisi legendaris kaliber Brian Eno pun pernah berseloroh mengenai album ini. Album perdana Velvet Underground hanya terjual sebanyak 30.000 keping, tapi setiap orang yang membelinya kemudian membentuk sebuah band. Menuju penghujung dekade 60-an, muncul punggawa rock bernama Led Zeppelin. Dalam periode di mana British Invasion dan psychedelic sedang mendominasi, Jimmy Page dan kawan-kawan menggali lebih jauh ke dalam akar blues. Musik yang dihidangkan oleh komplotan Led Zeppelin begitu memiliki energi powerful dari segala aspek instrumental hingga departemen lirik. Dengan musiknya yang menonjolkan suara gitar yang keras dan berat, Led Zeppelin dianggap sebagai salah satu band heavy metal yang pertama. Sebagian besar lagu-lagu mereka merupakan interpretasi musik blues dan folk yang diberi nuansa rock. Album debut berjudul sama dengan nama band dirilis pada tahun 1969. Tembang-tembang klasik mumpuni seperti Good Times Bad Times, Babe I'm Gonna Leave You, Dazed and Confused, hingga Communication Breakdown masih tetap jadi anthem bagi para penggila rock. Lewat album ini, Led Zeppelin pun berandil besar dalam penyebaran kancah hard rock di dunia. Berbicara tentang kancah rock, tak lengkap rasanya jika tak memasukkan gerombolan Black Sabbath ke dalam daftar. Band yang dikepalai Ozzy Osbourne itu kerap kali dianggap sebagai moyang dari musik metal sendiri. Kini, musik rock tak hanya berbicara soal perlawanan, narkotika, dan seks. Sabbath pun perlahan mengantarkan musik ke dunia okultisme. Dan jika ditanya siapa peletak pertama batu heavy metal di jagat musik, tentu mayoritas akan setuju dengan nama Black Sabbath. Walaupun Led Zeppelin dan Deep Purple juga turut mempengaruhi sound heavy metal ke depannya, Black Sabbath mempengaruhi dalam musik dan image, sebelum kemudian disempurnakan oleh band-band seperti Judas Priest dan Iron Maiden di penghujung 70-an. Black Sabbath menelurkan album debut berjudul sama dengan nama band pada tahun 1979. Tak tanggung-tanggung, jajaran track pemadat seperti Evil Woman, The Wizard, and I.B. saling bergantian di dalam repertoire. Uniknya, album ini juga dianggap sebagai album heavy metal pertama di dunia. Gelombang arus kancah punk kian merebak di medio 70-an. Dari sekian nama, terdapat satu nama paling berpengaruh di dalamnya. 4 pemuda belia asal New York, Amerika Serikat menamakan dirinya Ramones. Tak disangka-sangka, Ramones pun perlahan menjelma menjadi salah satu band rock legendaris. Album debut berjudul sama dengan nama band dirilis pada tahun 1976. Album ini dinaungi label Sire Records. Di dalamnya, memuat nomor-nomor seperti Blitzkrieg Bob, I Wanna Be Your Boyfriend, sampai Judi Sepang. Lewat mahakarya ini, Ramones dianggap sebagai band pertama yang bertanggung jawab menciptakan sound kebut ala punk rock.
Rolling Stones Amerika Serikat menganugerahkan album ini di posisi ke-33 sebagai salah satu album terbaik sepanjang masa. Serupa dengan Ramones, di dataran Britania pun tengah bergejolak hebat invasi punk di medio 70-an. Di masa itu, ledakan arus gelombang band-band pemberontak kian memuncak. Salah satu band bengal tersebut adalah Sex Pistols. Sex Pistols merilis album debutnya pada 28 Oktober 1977 melalui label Virgin Records. Dengan congkaknya, mereka menyelipkan kata nyeleneh dengan title Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols di album. Opus perdana mereka ini berisikan 12 muatan mumpuni menghiasi sepanjang repertoar. Terdapat anthem wajib seperti Anarchy in the UK dan God Save the Queen. Di ranah punk, album ini ditasbihkan menjadi pusaka wajib bagi insan punk rocker. Di luar kesuksesan komersil, walau diklaim sebagai one album wonder, prasasti agung bernama Nevermind the Bollocks, Here the Sex Pistols ini menjadi salah satu album vital berpengaruh dalam hasanah musik. Media sepopuler NME pun sepakat untuk menempatkan album kontroversial ini bertengger di posisi ketiga sebagai album terbaik sepanjang masa. Sex Pistols mampu membentuk citra punk rock itu sendiri, suatu keistimewaan yang tak dimiliki oleh band-band punk lain di era mereka berkibar. The Bollocks merupakan representasi punk yang murni dan otentik. Agresif, anarkis, serta angkuh adalah tiga hal yang pantas disematkan kepada kelompok Sex Pistols. Dekade 80-an adalah masa keemasan bagi kancah glam metal. Spandex ketat dengan rambut gondrong urakan serta riasan jadi ciri khas para pegiatnya. Hingga muncullah sekomplotan pemuda bengal yang menamakan dirinya Guns N' Roses. Mereka berbeda dari band-band glam yang berjamuran di Sunset Strip saat itu. Dikepalai oleh Axl Rose, band ini pun perlahan menjelma menjadi band rock populer saat itu. Langkingan oktav tinggi serta dijejali dengan raungan melodius dari seorang virtuoso bernama Slash menjadi daya pikat dari band asal Los Angeles, Amerika Serikat itu. Appetite for Destruction merupakan album debut GNR yang rilis pada tahun 1987. Di dalamnya berisikan nomor-nomor kebangsaan rock seperti Welcome to the Jungle, Sweet Child O' Mine, Paradise City, sampai Night Train. Tak heran, Appetite pun laris di pasaran internasional. Hingga saat ini, album ini telah terjual sebanyak 28 juta kopi, menjadikan album debut ini menjadi album terlaris sepanjang sejarah musik. Di pembuka kalender milenium, musik rock seolah mulai kehilangan gairah. Kala itu, kancah rock mulai seperti kehilangan asupan tenaga di tengah gencarnya geliat musik R&B dan pop. Tak hanya itu, dunia pun dikagetkan dengan peristiwa serangan 11 September 2001 yang membuat geger dunia. Sang penyelamat rock akhirnya terlahir di tengah kebisingan kota New York. The Strokes muncul membawakan sebuah karya yang kelak akan menjadi harta karun. Is This It adalah album debut mereka yang rilis pada tahun 2001. Di dalamnya, memuat lagu-lagu penting seperti Last Night, The Modern Age, sampai Barely Legal. Tak ayal, album ini pun dianggap sakral pada invasi penyebaran kancah indie rock di sepanjang era 2000-an. Bagi para band ini, setidaknya mereka telah membuktikan kapasitasnya di mata publik. Membuat karya perdana bukanlah perkara mudah. Bahkan, ada beberapa band yang butuh waktu menahun hanya untuk menyempurnakan karya musiknya agar selalu diingat oleh penggemar. Nah, demikianlah sedikit rangkuman tentang beberapa debut album band rock ternama. Sekiranya album mana nih yang ngebekas banget buat kalian? Atau mungkin ada album dari musisi idola kalian yang gak kesebut? Boleh banget tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. See you on the next video and keep rock and roll.